Hello Technolovers, kematian salah satu pemimpin negara di dunia pastinya akan menggegerkan rakyat dunia, sebab ketidakpastian politik dalam negeri dan internasional tentunya juga akan mempengaruhi hal tersebut. Hebohnya jagat dunia akan kian besar jika tokoh pemimpin dunia yang meninggal berasal dari salah satu negara kuat atau sedang mengalami konflik geopolitik. Ini adalah yang ditakutkan terjadi jika Presiden Rusia Vladimir Putin meninggal dunia. Kondisi kesehatan Putin dilaporkan sangat menurun sejak tahun lalu. Dilaporkan bahwa Putin mengalami sakit kepala yang parah, penglihatan kabur, mati rasa di lidah, lengan, dan kaki kanannya. Laporan lain menyatakan bahwa dia juga menderita kanker dan Parkinson. Banyak orang bilang dia akan meninggal dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Apa yang akan terjadi jika Putin yang berusia 70 tahun benar-benar meninggal di tengah-tengah jabatannya sebagai presiden? Nah, menarik untuk mengulas itu. Langsung saja berikut ulasan mengenai ini yang akan terjadi jika Putin mati. Pendapat para pakar. Menurut para pakar, kematian Putin akan menyebabkan penghancuran negara-negara bekas Uni Soviet. Nah, negara-negara bekas Uni Soviet, pecahan Uni Soviet atau bekas Republik Soviet merupakan sebutan bagi 15 negara baru yang muncul sebagai akibat dari bubarnya Uni Soviet pada bulan Desember tahun 1991. Mikhail Shishkin, seorang penulis Rusia, juga mengatakan bahwa ketidakseimbangan dalam pemerintahan Rusia akan menyebabkan negara runtuh secara domestik tanpa kepemimpinan Putin. Hal ini akan merusak jalan-jalan di Rusia dan pastinya mengakhiri perang Ukraina. Tidak lama lagi perang di Ukraina akan berakhir dan perang bandit akan dimulai untuk menguasai Rusia. Orang-orang ini akan berjuang untuk hidup dan kekuasaan mereka, tidak peduli siapa yang memiliki Crimea atau Donbas. Lyubov Sobol, tokoh oposisi Rusia, mengatakan kepada Foreign Policy awal tahun ini bahwa dia juga melihat kemungkinan kekacauan di Rusia setelah Putin keluar dari dunia, seperti yang dikatakan oleh Shishkin. Setelah Putin, politik akan sangat kacau. Siapapun dapat berpartisipasi. Namun sumber daya yang berasal dari nama terkenal, outlet media, dan pengikut sangat bermanfaat. Di sisi lain, apabila Putin benar-benar meninggal, para pengikutnya kemungkinan besar akan berharap untuk menggantikannya dengan seseorang yang dapat melanjutkan warisannya sambil memastikan bahwa para pendukungnya tidak dianiaya karena keterlibatan mereka dengannya. Tetapi nih guys, secara konstitusi, jika Putin meninggal, Mikhail Mishustin selaku Perdana Menteri akan naik jabatan sebagai presiden. Namun, beberapa pengamat menilai penerus Putin adalah Wakil Ketua Dewan Keamanan Federasi Rusia, Dmitry Medvedev. Medvedev diketahui pernah menjabat sebagai Presiden Rusia pada tahun 2008 hingga 2012. Ia juga sempat menjadi Perdana Menteri dari tahun 2012 hingga 2020. Sebagai informasi nih, selama pemerintahan Putin, tokoh-tokoh oposisi telah diberantas. Contohnya saja seperti Alexei Navalny, politisi oposisi paling terkemuka Rusia yang saat ini berada di penjara dengan dugaan bulan lalu bahwa dia tidak sehat setelah diberi racun. Sebelum ini, kontroversi tentang usia Putin akan muncul segera setelah pembicaraan baru tentang kondisi kesehatannya, seperti yang ditujukan oleh makalah yang dibocorkan Pentagon pada April, yang mengklaim bahwa Putin sedang menjalani kemoterapi. Sebelumnya, Putin juga diisukan sempat menerima dugaan pembunuhan. Administrasi Presiden Rusia mengklaim bahwa Ukraina menyerang Kremlin dengan pesawat tak berawak dalam upaya membunuh Putin. Rumor tubuh ganda. Menurut Soloveri, karena Putin sangat sakit, Presiden Rusia memiliki tubuh ganda atau peran pengganti sejak awal 2020. Bahkan yang disebut belum pernah terlihat di depan umum secara nyata. Selain itu, dia menyatakan bahwa Putin sebenarnya berada di ambang kematiannya dan konfirmasi kematiannya akan segera diumumkan pada akhir musim gugur. Sejauh yang saya ketahui, musim gugur di Rusia dimulai pada bulan September dan berlangsung hingga bulan Oktober. Meski telah mengklaim Putin bakal meninggal, Soloveri tak menyebut terkait apa penyebab kematian Putin. Desas-desus tentang kesehatan Putin yang buruk memang telah menghantui pemimpin tersebut sejak ia pertama kali memerintahkan pasukannya untuk menginjakan kaki di Ukraina pada Maret 2022 lalu. Dari penyakit kanker hingga penyakit ususnya, Kremlin terus-menerus menyatakan bahwa Presiden Rusia itu dalam keadaan baik dan sehat. Di sisi lain, ahli bedah plastik terkemuka Ukraina, Dmytro Slosher, juga ikut mengomentari rumor adanya tubuh ganda atau peran pengganti Putin. Waduh! Saat ini hampir tidak ada orang yang meragukan bahwa Putin memiliki kembaran yang sebelumnya terasa seperti teori konspirasi. Selain itu, ia menekankan fakta bahwa Putin sering terlihat memiliki lengan yang lemas, baik lengan kirinya maupun tangan kanannya.
Putin dipercaya telah mati. Mayor Jenderal Kirilo Budanov, Kepala Intel Ukraina, juga bahkan menyatakan bahwa selama 14 bulan terakhir, Kremlin telah menggunakan pengganti Putin. Putin yang biasa dikenal semua orang terakhir terlihat sekitar tanggal 26 Juni 2022. Katanya saat berbicara kepada Radio Svoboda pekan lalu. Saya tidak tahu harus menjawab apa, katanya saat ditanya apakah dia yakin Putin masih hidup. Pembawa acara menyarankan agar Putin menggunakan pengganti tubuh dan dia setuju. Gambaran telinga setiap orang adalah unik, itu tidak bisa diulangi, kata Budanov sebelumnya, menunjukkan bahwa telinga Putin terlihat berbeda dalam berbagai penampilan publik, menunjukkan bahwa ini adalah bukti bahwa Putin bukanlah presiden sebenarnya. Pada saat Putin tampil di depan kamera, ada keraguan bahwa dia lupa meletakkan arloji berharga 21.500 rubel yang dia pakai selama Dewan Rusia untuk pembangunan strategis dan proyek nasional. Klaim bahwa dagu dan kerutan Putin berubah dari satu penampilan ke penampilan lainnya adalah bagian lain dari konspirasi ini. Namun, bagaimana jika Putin meninggal dunia atau mengundurkan diri? Jika Putin meninggal dunia atau mundur secara tiba-tiba, Dewan Federasi Rusia memiliki waktu 14 hari untuk mengadakan pemilihan presiden dini. Meskipun ia tidak mungkin menjadi pengganti permanen dan tidak dianggap dekat dengan presiden, Perdana Menteri Mikhail Mishustin akan bertindak sebagai presiden untuk sementara. Menurut analis Tatiana Stanovaya dari Al Jazeera, pada bulan September tahun lalu, kelompok konservatif dan pejabat keamanan akan mengambil alih kekuasaan dan mengisi posisi yang kosong sampai terpilih pengganti. Dia mengatakan jika sesuatu terjadi padanya besok, saya yakin sistem akan bertahan. Namun ia memperingatkan bahwa jika sesuatu terjadi pada Putin dalam 1 tahun atau lebih, resiko destabilisasi dan kemungkinan pertikaian akan meningkat sejak sekarang. Situasi tahun ini mungkin berubah dan sulit. Selain itu, pakar tersebut menyatakan bahwa tidak ada yang tahu siapa yang akan mengikuti Putin di masa depan, dan bahwa tidak ada yang ingin tampil sebagai penerus, karena hal itu membuat posisi seseorang tersebut lebih rentan. Dia juga berbicara sebelum pemberontakan bersenjata yang gagal yang dipimpin oleh Wagner dan ketuanya, Evgeny Prigozhin, yang sekarang dilaporkan tewas dalam kecelakaan helikopter. Selama kudeta itu, dia menimbulkan ancaman terbesar terhadap kekuasaan Putin yang pernah dia lihat selama jabatannya, dan dia meninggal dalam waktu kurang dari 2 bulan. Sementara itu, rival politik utama Putin, Alexei Navalny, telah dihukum penjara atas tuduhan penggelapan dan penghinaan terhadap pengadilan tuduhan yang dianggap sebagai kepalsuan oleh Amnesty International. Brian De Taylor, profesor Universitas Syracuse, menulis di Luar Negeri tahun lalu, jika Putin meninggal atau meninggalkan jabatannya secara tidak terduga, maka aliansi antara elit setidaknya akan sama pentingnya dengan aturan formal dalam menentukan siapa yang akan menggantikannya. Jika Putin meninggalkan jabatannya karena alasan tertentu, orang lain mungkin dapat mengambil alih kekuasaan. Mereka juga mungkin mengabaikan perang karena dampaknya yang besar terhadap perekonomian. Pada kenyataannya, pada bulan Juni, individu dalam bisnis India berbicara dengan para analis yang mengatakan bahwa Xi Jinping, pemimpin Tiongkok, mungkin melakukan perencanaan darurat jika Putin meninggalkan jabatan presiden. Menurut Anders Aslund, seorang ekonom dan peneliti senior di Dewan Atlantik, Xi sedang mempertimbangkan untuk membangun hubungan dengan Mishustin setelah mereka bertemu secara langsung pada bulan April selama pertemuan puncak di Moskow. Pada 24 Mei 2023, Perdana Menteri Rusia Mikhail Mishustin dan Presiden Tiongkok Xi Jinping mengadakan pertemuan di Beijing.